Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara bersama saya Adistila Rasati. Saudara, hari ini pukul 10 pagi rencananya Presiden Prabowo Subianto akan melantik menterinya. Setidaknya ada lebih dari 100 orang atau 109 menteri dan wakil menteri serta kepala badan akan dilantik nanti pukul 10 pagi nanti. Sementara untuk pukul 15 atau pukul 3 sore nanti akan ada wakil menteri yang akan dilantik. Sebelumnya Saudara, semalam ini kita tahu Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan siapa saja nama menteri yang akan membantu Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya yakni Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depan. Dan ini adalah gambar terkini atau visual terkini langsung dari Istana Kepresidenan. Terlihat sudah ada sejumlah tokoh yang nantinya akan dilantik sebagai menteri, Saudara, di pukul 10 pagi nanti. Kalau kita melihat Saudara, jajaran menteri di Kabinet Merah Putih yang disebutkan atau diumumkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, setidaknya untuk jajaran menteri ada 53 orang yang sudah diumumkan atau dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki posisi menteri. 7 diantaranya merupakan menteri koordinator, Saudara. Ada 7 menteri koordinator yang sudah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto. 3 diantaranya merupakan adalah ketua umum partai politik. Nah, ini dia kita akan lihat, Saudara, baru saja calon menteri atau kami akan ajak Anda ke Istana Kepresidenan. Jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky di Istana Kepresidenan Jakarta jelang pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih. Selamat pagi Alfa. Alfa, jadi nanti prosesinya akan seperti apa untuk pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto yang sebentar lagi tinggal hitungan jam, Alfa? Selamat pagi Adisti dan juga saudara. Untuk prosesi pelantikan ini masih sama seperti prosesi pelantikan menteri pada umumnya, di mana akan diambil sumpah, kemudian ada pengucapan sumpah dan juga nanti ada ucapan selamat juga dari Presiden Prabowo Subianto. Dan di belakang saya ini jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih sudah mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan Jakarta karena memang dijadwalkan untuk pelantikan. Chemistry-nya insya Allah nyambung langsung. Modelnya akan seperti apa sih pemberdayaan desa itu nanti? Apakah juga nanti akan melanjutkan alokasi dana desa yang... Oh itu iya, karena itu kan amanat undang-undang. Itu amanat undang-undang dan kalau bisa kita tingkatkan terus. Yang paling penting itu tepat sasaran ya, sehingga desa-desa bisa mandiri, bisa maju. Dan sekali lagi kita bangun Indonesia dari desa. Memastikan tepat sasarannya itu gimana? Kan sekarang ya perlu ada yang pendampingan yang terus-menerus, ada semacam pembinaan, pelatihan, turun ke bawah. Terima kasih ya. Terima kasih banyak dikasih makan. Oh, siap. Selamat ya. Selamat. Udah ada Bang. Mana Mas? Aku lagi ngambil dekat pas gambar. Rapi aja. Siapa? Gimana Mas pelantikan hari ini Mas? Iya. Ada semua ya Mas? Kenapa? Dasinya ini seragam semua atau gimana? Iya, ada dress code-nya kan, tadi malam diumumkan. Ada dress code dari Sekretaris Kabinet disampaikan. Di situ aja Pak, kalau nggak di... Boleh. Ya. Biar semuanya turun dulu Mbak. Ayo. Mbak. Yuk. Sweet ke kamera Fatih ya. Ya, di tengah Bapak. Siap. Kamera Fatih. Masalahnya nggak ada ininya, nggak ada podiumnya kita. Nanti agak maju aja. Yang teman-teman. Mas Ahaye untuk tugas-tugasnya yang kemudian sudah jadi gambaran mungkin sudah ada Mas? Ya. Ada itu. Ayo. Jatuh dulu. Ya, siap. Oke. Boleh maju dikit Bapak, mohon maaf. Mas Ahaye maju sedikit. Ya, oke. Yang di depan agak nunduk ya. Bapak agak nunduk. Karena di belakang ada kamera. Oke. Ya, baik.
ini kan kementerian baru ya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan. Ini gimana nanti tugasnya itu apa? Baik, silakan Pak Menteri. Pertama-tama kami semua tentunya menyambut dengan sukacita terbentuknya kabinet atau pemerintahan baru yang mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai target-target termasuk mewujudkan visi misi beliau yang telah ditetapkan selama ini. Dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini memang ini adalah sebuah pos atau portfolio yang baru. Artinya ada harapan besar dari Bapak Presiden agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, tentu tidak hanya di Jawa tapi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan. Segala progres dan capaian pembangunan infrastruktur selama ini tentu kita apresiasi dan kita lanjutkan segala sesuatu yang sudah baik. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang masih perlu dituntaskan, akan dituntaskan dan disempurnakan. Inilah semangat dari keberlanjutan, tetapi juga selalu ada ruang untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan ke depan. Dan saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan, baik itu secara umum maupun secara teknis, karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur, mudah-mudahan bisa bekerja secara integratif dan bersinergi di lapangan begitu. Ke depan apa program fokus yang akan difokuskan? Kami akan pelajari terlebih dahulu secara awal tugas-tugas yang menjadi prioritas, tetapi gambaran awal dari Pak Prabowo Subianto tentu ingin meyakinkan agar pembangunan infrastruktur ini juga tepat sasaran, lalu tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak perlu, karena jika dilakukan secara akuntabel, secara transparan, ini bisa banyak yang bisa kita lakukan. Pencapaiannya pun akan semakin real. Kemudian kita juga ingin fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa. Kemudian pembangunan juga difokuskan untuk mendukung semangat atau visi beliau swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia. Artinya SDM yang semakin berkualitas ditunjang oleh fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Jadi kalau itu dilakukan, konektivitas, kemudian juga sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah juga akan tumbuh dengan baik. Nanti kantornya di mana, Pak? Nah, itu juga belum saya ketahui secara pasti. Yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya. Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi, lagi dicari yang pas lah kira-kira di mana begitu. Pak, di kabinet ini Demokrat dapat berapa menteri atau wamen? Kami mendapatkan 4 pos kementerian dan juga 1 wamen. Begitu. Ya. Karena terlalu banyak, tanggapannya gimana melihatnya, Pak? Saya rasa ya wajar ya, ada sesuatu yang baru dari yang sebelumnya 34, kemudian sekarang berkembang menjadi 48 ya. Dan saya rasa ini kita kembalikan kepada azas tujuannya. Yang saya tahu Pak Presiden ingin masing-masing kementerian itu benar-benar fokus. Secara spesifik tugasnya itu bisa dijalankan secara efektif, taktis. Dengan demikian dikembangkan. Ada yang tadinya 1 badan, satu rumah, kemudian dibagi jadi 2 begitu, atau jadi 3. Saya rasa ini perlu kita kawal bersama-sama dan harus dibuktikan bahwa upaya ini membawa nilai yang positif. Artinya tadi semakin bagus capaiannya, memang tantangan selalu pada koordinasi, sinkronisasi. Di sini tugas Menko menurut saya penting, menjadi strategis, menjadi sentral ketika harus mengkoordinasikan banyaknya kementerian-kementerian teknis, dan mudah-mudahan kalau itu dilakukan dengan baik,
sangat membantu Pak Presiden. Baik, coba teman-teman ya. semua ya Mas? Dasinya, ya kan kita diumumkan dari Setkap ya, ada dress code-nya untuk menggunakan dasi warna biru muda. Jadi kita menggunakan biru muda semua hari ini. Oke, terima kasih, Terima kasih ya. teman-teman. Iya, itu dia pernyataan dari Agus Harimurti Yudhoyono yang juga menempati posisi Menteri Koordinator baru, walaupun kantornya memang belum diketahui akan berada di mana, tapi ia menyebutkan bahwa kinerja Pendidikan ini kan dari selama ini kan banyak mendapat sorotan ya Bu ya, terkait kebijakan-kebijakan dari Pak Nadiem juga yang sebelumnya ini. Bagaimana Bu ya nanti untuk memperbaiki pendidikan ke depannya ini Bu? Jadi yang pertama, Menteri ini kan pembantu Presiden. Jadi kami akan berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas dari Presiden, terutama yang memang sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo pada saat beliau mencalonkan diri dan akhirnya terpilih. Yang kedua, saya ingin berusaha untuk bagaimana menjadi pendengar yang baik, mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, sehingga saya bisa mengambil kebijakan dengan komprehensif dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Yang ketiga, saya belum ada rencana untuk mengambil kebijakan dalam waktu singkat ini. Semua kebijakan yang dilaksanakan oleh menteri sebelumnya tentu akan kita pelajari, kemudian juga nanti kita lihat. Mungkin ada kajian-kajian yang berasal dari penelitian, atau mungkin saya akan datang on the spot ke lapangan untuk melihat bagaimana sesungguhnya situasi yang real yang ada di dalam masyarakat, terutama menyangkut pendidikan dasar dan menengah. Bu ya, ini kan Ya. sebelumnya Pak Nadiem kan minta kurikulum Merdeka ini kan untuk dilanjutkan ya Bu ya. Ini apakah nanti Saya Bu ya belum melihatnya ada bagaimana Bu ya? komentar apapun soal kurikulum Merdeka, soal zonasi, soal banyak hal yang sekarang ini menjadi hiruk-pikuk di media ya. Saya harus melihatnya secara utuh, secara komprehensif, sehingga kebijakan itu adalah kebijakan yang memang bermanfaat dan tepat. Gitu ya. Pesan dari Pak Prabowo terhadap pendidikan dasar menengah seperti apa? Ya, waktu beliau memanggil saya di Kertanegara, beliau menyampaikan dua pesan. Yang pertama, pendidikan dasar ini sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan amanah Undang-Undang Dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua ya tentu agar saya bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, karena memang amanah ini bukan amanah yang ringan. Ini adalah amanah yang memang sangat menentukan masa depan bangsa, karena untuk kualitas dan kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Begitu ya. Siap. Terima kasih Bu Terima kasih ya. semuanya. Terima kasih. Ya, baru saja kita dengarkan pernyataan dari calon Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Mukti yang mengatakan bahwa memang ada sedikit pertanyaan dari wartawan bagaimana soal sistem pendidikan yang kemarin-kemarin sempat menjadi kontroversi. Salah satunya adalah soal kurikulum Merdeka, kemudian sistem zonasi, dan juga lain-lain sebagainya. Dan sebelumnya juga kita sudah membacakan atau melihat bagaimana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang kalau kita lihat Kementerian Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini adalah Kemenko baru begitu ya. Dan kami akan membahas